dosennya ya. Karena apa ya, kayak nggak yakin aja gitu dengan skripnya sudah disusun. Sama nggak yakin gara-gara yang disusunnya itu sama yang disusun. Iya. Oke. Ini sebenarnya ada kelas atau memang datang khusus konseling kita kali ini? Datang khusus konseling aja sih. Masya Allah. Berarti ada kegiatan, nggak ada kegiatan dari pagi? Enggak. Ada. Berarti dari kosan langsung ke sini. Iya. Gimana hari ini kan hujan? Gimana alasannya nggak begini? Kenapa hujan terus? Oke, baik. Kenapa Mbak? Kayak senang hujan? Kalau hujannya malam sih nggak apa-apa ya, pas tidur ya. Tapi masalahnya siang ke sore gitu ya, itu kan jam-jam kuliah. Oh, berarti kuliahnya siang terus Mbak? Iya. Ya, Mbak mungkin berarti sudah pernah melakukan sesi konseling ya? Untuk secara nyatanya belum sih, tapi kalau secara pura-pura sudah sering juga. Secara benar-benar sering gimana secara benar-benar Mbak? Ya untuk memenuhi tugas aja. Oh, berarti itu pura-pura ya? Formalitas aja. Formalitas saja. Oke, sekarang kita yang konseling sungguhan gitu biar nantinya kita mengetahui atas yang nantinya lebih diinginkan gitu ya Mbak Binti. Oke, sebelumnya berarti Mbak Binti sudah kan sama-sama dengan nih, berarti udah tahu lah apa asas-asas yang ada di BK apa aja untuk sesi konseling ini. Mungkin bisa diingatkan. Oke, boleh. Di sini ada sesi konseling, pada sesi konseling ini kita ada asas kerahasiaan, kesusilaan, dan keterbukaan. Dimana Mbak Binti dari asas yang pertama itu Mbak Binti tidak usah takut untuk Mbak Binti menceritakan kepada saya, karena di sini hanya saya dan Mbak Binti saja yang tahu. Dan nanti juga saya akan izin untuk menulis dan tenang saja pada catatan saya ini tidak akan saya beritahukan kepada orang lain. Nah selanjutnya ada asas keterbukaan dan yang dengan Mbak Binti saya minta untuk terbuka untuk cerita apa yang Mbak Binti ingin ceritakan, silakan Mbak Binti ceritakan, dan juga ketika Mbak Binti nantinya ingin banget memberikan sesuatu hal yang memang itu Mbak Binti ingin sampaikan, silakan saja. Dan di sini balik lagi ke tahap awal yang dimana ada asas kerahasiaan. Jadi jangan takut untuk menceritakan, dan saya meminta Mbak Binti untuk terbuka pada sesi konseling ini gitu ya. Oke, di sini kita melakukan sesi konseling selama 25 menit sampai 30 menit ke depan. Apakah Mbak Binti bersedia? Iya. Ya bersedia. Abis ini Mbak Binti apakah ada kegiatan lagi atau tidak? Tidur, oke. Dan sampai nanti malam nggak ada kegiatan ya? Nanti sebelum sore. Sore. Oke. Ini kan masih siang ya, jadinya cukup lah 30 menitan ke depan nantinya. Oke. Di sini saya sudah izin tadi menulis juga. Mbak Binti silakan menceritakan untuk seperti apa sih permasalahan yang sedang Mbak Binti alami sehingga Mbak Binti datang pada sesi konseling ini. Jadi sebenarnya masalah saya itu karena ini sih gitu ya. Karena kita sudah semester 5 ya. Banyak banget tugas-tugasnya. Di situ juga kayak apa ya, banyak banget kelompok-kelompoknya, materinya yang pastinya lebih berat daripada semester sebelumnya gitu ya. Jadi ada salah satu matkul konseling gitu ya. Maksud teori dan praktik gitu. Itu yang membuat saya kayak merasa nggak yakin gitu ya. Kayak apa ya, dengan mungkin ketika flashback kan kemarin habis liburan 3 bulan gitu ya, itu kan memakan banyak waktu untuk istirahat. Jadi kayak lupa dengan teknik konselingnya, dengan tarikannya gitu ya. Jadi ketika mau praktek itu kayak merasa takutnya ada yang kurang gitu ya. Jadi ketika
sekedar apa ya, kayak ngulang-ngulang padahal itu nggak menerapkan, kayak menurut saya kayak kurang menerapkan teknik konseling dan juga KDK yang sebenarnya gitu. Jadi ketika mau praktek kehidupan kelas itu kayak mau sih gitu. Iya, kan ada sesi banyak praktek kehidupan gitu ya, jadi saya merasa kayaknya nggak bisa deh gitu. Iya, emang ini kurang pede pada yang di sesi konseling itu ya. Iya. Karena di depan kelas itu biasanya kalau sesi konseling di depan kelas itu setiap hari, setiap hari dengan atau bagaimana? Setiap ada sesi presentasinya, ada sesi praktiknya biasa gitu. Jadi kayak pas presentasi tuh melihat anggota kelompok lain itu yang presentasi kayak kadang bener, kadang enggak, gitu yang dijelasin. Terus ketika mau praktik itu kayak kemarin tuh saya pelajarannya tuh ini, tapi kalau kita praktiknya itu kayak susah banget gitu. Berarti jadi dengan praktiknya yang sudah dipelajari teknik-tekniknya itu, tapi kok pas diterapkan itu susah gitu ya. Biasanya kan balik gitu ya. Kalau pengumumannya lebih gampang kata anak-anak teknik gitu ya. Nah, di sini kita akan nantinya fokus pada satu topik saja yang untuk menemukan apa yang Mbak inginkan. Oke, ketika Mbak Binti merasakan di dalam kelas kurang percaya diri, apa sih yang Mbak Binti sudah lakukan dari beberapa ini terjadinya baru-baru ini sejak pekan ini atau sudah dari semester ini berlangsung pada semester atau bagaimana? Lebih ke sejak semester lalu sih gitu ya. Semester 4. Ya, itu ada temanku yang kayak, wah, konseling itu ternyata di awal kan masih kayak dinamis, terus kayak gitu kan nggak terlalu banyak teknik ya. Tapi semakin kesini kayak dia ada teknik ini, jadi di dalam pendekatan tuh ada teknik ini. Saya bingung gitu loh, menerapkannya tuh kita pakai yang mana ya? Gitu kan ada konseling yang kayak dia nolak gitu kan. Jadi kayak saya kayak merasa mau ngasih teknik itu kayak susah gitu. Iya, berarti saat Mbak Binti mau memasukkan teknik itu ya, masa kesulitan dari semester lalu. Tapi bagaimana Mbak Binti bisa mengatasi hal itu dan lulus kan alhamdulillah ya? Iya. Gimana Mbak? Saya lebih banyak tanya sih ke teman-teman ya, gimana sih teknik ini. Mereka tuh ngejelasin, tapi kok iya nggak masuk gitu. Katanya cuma gini, tapi kayak ini kan banyak banget ya tekniknya. Jadi itu buat saya kayak harus benar teknik yang mana ya untuk masalah ini. Jadi itu yang bikin saya kayaknya merasa kayak mau kehidupan itu atau misalnya mau praktek itu kayak salah dalam praktek misalnya. Aku disalahkan sama teman-temannya atau dosennya semuanya. Oke. Di sini mungkin saya mau nanya dulu, Mbak Binti pada sesi konseling ini pengen apa sih dalam sesi konseling? Lebih percaya diri aja sih, karena kita udah kayak saya udah merasa udah ini sesuai, tapi tuh kadang kayak bener nggak ya, jadi ada rasa ragu buat menjalannya. Jalan konseling itu ya? Oke. Baik. Coba ya kita ibaratkan Mbak Binti. Ketika Mbak Binti punya saya punya barang. Ini Mbak Binti, ini barangnya. Ketika Mbak Binti ada satu barang ini Mbak Binti pengen memakan apa? Meja, kursi, kalau nama orang juga boleh. Orang nggak boleh nanti. Apa ya?
gitu. Ya. Nah, itu gimana kira-kira menurut Mbak Titi, apa yang akan terjadi nantinya ketika Mbak Titi akan melakukan sesi konseling? Kalau Mbak Titi tidak ingin maju, terus kan berarti Mbak Titi dihadiri dengan kesalahan, tidak tahu benar atau enggak. Jadi, Ya rasanya jadi bisa jadi ketika yang saya gunakan ya teknik apapun pendekatan yang saya gunakan itu salah gitu. Jadi aku mungkin kayak saya cuma menggunakan teknik-teknik yang memang basic kayak yang sudah saya kuasai aja gitu. Sedangkan kan di teknik pendekatan konseling itu banyak banget. Jadi mungkin saya akan menggunakan yang lama-lama. kira-kira apa konsekuensinya dari ketika Mbak Titi terus menggunakan yang basic tadi dan Mbak Titi tidak untuk
yang ada dalam televisi ini, kira-kira siapa yang merasakan perbedaan itu? Siapa yang akan merasa perbedaan yang ada di dalam televisi ini yang Mungkin dosen atau asdosnya sih, karena orang yang terlihat untuk pas di spin atau di kamera itu kan kelihatan jelas ya. Jadi ada kelihatan pembedanya. berarti dosen ya? Ya. Apakah menurut Mbak Binti dosen ini memperhatikan secara penuh dari yang Mbak Binti lakukan biasanya dari semester sebelumnya terus semester sekarang, apakah kayak oh ini ada perubahan nih anak ini? Biasanya kan kalau yang merasakan perbedaan itu kan biasanya sangat mengetahui Mbak Binti. Apakah menurut Mbak Binti dosen itu sangat mempengaruhi hal itu? Mungkin tahunya pas momennya spinnya aja ya, sisanya kayaknya nggak terlalu kelihatan juga. Oke, kalau misalkan ada orang lain selain dosen, kira-kira siapa? Cewek karena dia tahu saya gitu, jadi dia selalu kayak nakut-nakutin di sini kamu ya gitu, itu kayaknya dia tahu. BJ kelasnya ya? Iya. Karena temennya Mbak Binti sendiri. Iya. Berarti Mbak Binti akan dilihat oleh PJ kelasnya. Mbak Binti merasakan perbedaannya, dan perbedaan itu apakah dibicarakan oleh teman PJ itu atau bagaimana? Ya, dia selalu kayak nakut-nakutin kamu ya yang belajar di sini gitu kan. Jadi kayak ada pressure sih, kayak jangan aku jadi spinnya. Tapi kalau spin aku kayak ngapain gitu. Oke. Gimana perasaannya Mbak Binti setelah Mbak Binti tadi juga Mbak Binti mengatakan Mbak Binti sebenarnya memahami hal yang terjadi di semester sebelumnya ya kan? Gimana perasaannya? Lebih ke apa harus ulang lagi. Terus kayak dulu juga kan aku tuh kayak kenapa harus ulang lagi semester ini. Oke, kenapa ada satu orang lagi? Sudah pernah melakukan sesuatu belum Mbak Binti untuk hal ini itu bisa berubah lagi dan seperti semester-semester sebelumnya? Sedikit buat nanya ke teman sih, sebenarnya nggak senang-senang semester lalu ya, karena sekarang udah khusus juga ya, jadi semua pada sibuk masing-masing. Jadi ya akhirnya coba buat memahami secara mandiri meskipun kayak tetap merasa bingung. Oke, baik, saya memahami dan saya percayai Mbak Binti itu bisa untuk merubah hal yang sudah terjadi di Mbak Binti, dan Mbak Binti juga sudah pernah mengalami hal itu, dan Mbak Binti meyakini nggak kira-kira nantinya Mbak Binti itu akan memahami hal yang belum pernah terjadi, dan nanti itu akan Mbak Binti bisa mengubah hal itu. Yakin? Berapa persen yakinnya? Nah, orang yang masalah selalu Oke, yakin banget ya berarti ya? ya, Insyaallah ya. ya coba. Ya dicoba. Oke. Saya yakin nih Mbak Binti bisa untuk lebih baik dan lebih kuat untuk menghadapi dosennya dan teknik-teknik konselingnya gitu ya nantinya. Sebenarnya saya punya satu tugas juga untuk Mbak Binti, di mana setiap sesi konseling di sini ada tugas di Mbak Binti. Nah, saya pengen Mbak Binti untuk nantinya mengerjakan teknik untuk mengerjakan tugas itu di rumah, dan saya ingin melihat bagaimana, apakah ada perbedaan dari yang Mbak Binti inginkan sekarang ini, yang Mbak Binti tadi katakan 80% sampai 90% tadi itu, untuk Mbak Binti nantinya berubah dalam sesi-sesi ke depannya seperti itu. Apa Mbak Binti siap? Oke, tugasnya seperti ini Mbak. Nanti saya akan katakan dan Mbak Binti tulis di buku saja seperti ini di dalam tabel. Nanti ada Mbak Binti itu disuruh mengerjakan di sini ada
itu apa, dan di situ ada berhasil apa enggak untuk merubah perilakunya Mbak Binti gitu ya. Nah nanti saya fotokan, mungkin saya bikinkan tabel yang lebih rapi untuk saya fotokan ke Mbak Binti. Saya kira nanti di WA ya. Oke, mungkin Mbak Binti bisa memberikan kesimpulan dari sesi konseling kita hari ini. Jadi saya lebih ini sih, lebih kayak ternyata sih juga baru kayak saya udah melewati ini juga sebelumnya ya. Jadi lebih kepada kita sebagai kemarin yang kerja ya, berhasil dapat nilai bagus di masa-masa sebelumnya gitu ya, tapi dari kami itu sebenarnya jadi lebih tersadar itu Sudah tersadarkan ya. Nanti kita lihat perubahannya. Bagaimana perasaannya Mbak Binti setelah melakukan sesi konseling ini? udah Ya, alhamdulillah ya. Dan kita akan jadwalkan ulang sesi konseling, dan saya akan melihat tugasnya Mbak Binti berkala, dan mungkin selama 3 hari, 1 minggu seperti itu. Nanti akan saya tanyakan setiap harinya. Terima kasih Mbak Binti atas kesempatan dan waktu yang